Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah sampai ke pembelajaran 4. Nah, pembelajaran hari ini kita lanjut ke pembelajaran 5 subtema 1. Oke, dalam pembelajaran 5 subtema 1 ini kita akan mempelajari dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan seni budaya dan prakarya. Baik, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara kawasan Asia Tenggara atau kita sebut dengan ASEAN terkait dengan kondisi geografisnya. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Ayo kita pelajari lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos.
Negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Demikian video materi pembahasan untuk mata pelajaran IPS hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang seni budaya dan prakarya. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara memiliki hutan yang masih lebat. Salah satu hasil hutan yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah kayu. Salah satu manfaat kayu adalah menggunakannya dengan membuat patung. Berikut beberapa contoh patung yang terbuat dari kayu dengan teknik pahat. Di situ ada patung gajah, patung kuda, dan yang terakhir ada patung berbentuk ayam. Demikian pembelajaran hari ini, dan untuk tugasnya nanti Pak Dana akan share di grup kelas. Terima kasih.